Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Amma ba'du. Pada malam hari ini malam ya. Jadi mungkin penonton melihatnya sore, tapi ini malam. Pada malam hari ini Ustadz ingin share tentang seorang yang mulia, di mana perjuangannya mencari kebenaran, mencari jalan hidup itu berliku-liku. Nah, Ustadz kasih sedikit clue ini ya. Tokoh yang akan saya ceritakan ini punya kesamaan dengan Ustadz Salman, meskipun hanya namanya saja. Yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Oke. Nah, Salman Al-Farisi ini sebelum menganut agama Islam, beliau adalah penganut dari suku-suku yang memuja api, suku Majusi namanya. Nah, di dalam suku Majusi ini keluarga Salman itu termasuk keluarga yang penting. Ayahnya adalah salah satu petinggi di ajaran Majusi. Otomatis ayahnya ini sangat memperhatikan pergaulan Salman, yang hari-hari yang dilalui Salman itu paling enggak ya menyembah api, terus melakukan peribadatan, menyiapkan segalanya. Jadi tidak akan jauh berbeda dari hal-hal yang sering dilakukan oleh Salman. Nah, Salman sendiri ini tinggal di daerah Persia, seperti dengan namanya Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu adalah kosakata dari bahasa Persia. Nah, beliau memiliki julukan Abu Abdillah. Abu artinya ayah, Abdillah artinya nama anaknya. Mempunyai 2 istri. Ini salah satu riwayat ya. Ada yang mengabarkan bahwa istrinya 4. Istri yang kedua, dua istri yang pertama itu sebelum menganut Islam, dan 2 istri itu setelah menganut Islam. Nah, tapi bukan istri yang saya bahas ya, tapi kisah dari beliau. Nah, Salman ini adalah seorang anak dari tokoh penting, tokoh Majusi yang bertinggal di desa Jayun di kota Isfahan. Nah, pada suatu hari ayahnya ini karena sedang sibuk, jadi beliau membagi tugas. Salman, kamu hari ini ke lahan kita di keluarga itu. Nah, Salman dikasih tugas sama ayahnya untuk menyiapkan beberapa urusan di lahan yang masih milik oleh ayahnya Salman. Nah, karena Salman ini anaknya juga penurut. Oke, Papa, aku siap. Tapi sebenarnya bukan begini ya bahasanya ya, tapi bahasanya ya bahasa Persia. Terus Salman belum bisa bahasa Arab, tapi bahasa Persia. Nah, belum sampai di tempat yang disuruhkan ayahnya untuk melakukan beberapa hal tersebut, Salman berhenti karena melihat suatu kejadian. Nah, apa yang dilihat? Yang dilihatnya adalah beberapa pastor, kaum ada suatu gereja dan ada beberapa orang itu yang sedang melakukan peribadatan. Nah, karena rasa ingin tahunya tinggi, dia nggak jadi menuju ke tempat yang seharusnya, tapi malah belok ke gereja dan melihat mereka ini ngapain sih, gitu. Nah, waktu dilihatnya, lagi ibadah ya, ibadahnya pada zaman tersebut ibadahnya adalah melakukan peribadatan sesuai dengan ajarannya yang masih belum menyimpang ya. Nah, di pikirannya, ini ajarannya bagus, ini ibadahnya bagus, tidak seperti kami yang hanya melakukan penyerahan sesajen, membakar hewan, doa-doa dan sebagainya. Ini lebih bagus. Nah, tertariklah dia. Sampailah dia pulang cerita ke ayahnya. Ayah, aku tadi melihat suatu peristiwa yang mencenangkan hati. Aku tergerak karenanya. Apa, anakku?
Aku melihat ada gereja di mana ada orang-orang yang menyembah, beribadah dengan cara yang bagus. Tidak seperti kita yang menumbalkan hewan, terus menyembah-nyembah dan sebagainya. Otomatis ayahnya kan ini kan ya termasuk petinggi, marah. Saat itu juga Salman dimarahi habis-habisan, dibilangin bahwa kita ini punya nenek moyang. Ibadah yang paling bagus adalah ibadah nenek moyang kita. Nah, karena mungkin kalau kita di mereka itu udah ini ya, udah low, udah down. Tapi karena Salman ini termasuk jiwa-jiwa yang kuat, tidak patah semangat. Nah, setelah dimarahin, nggak putus semangat si Salman. Hanya Salman menemui beberapa orang Nasrani dan memberikan pesan, wahai kaum Nasrani, nanti kalau kalian melihat ada pedagang dari Syam ke sini, kasih tahu aku. Nah, itulah awal mula Salman berguru kepada orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki ilmu agama yang hebat. Nah, muncul tuh berita tuh, Salman, ada pedagang Syam. Terus Salman datang, dari pedagang tersebut dia berkata gini, wahai pedagang Syam, siapa di antara kamu yang paling hebat, paling mendalami agama? Nah, muncullah satu orang, ya. Coba kamu datangi pendeta dari Nasrani. Akhirnya si Salman menuju ke pendeta Nasrani. Dia ingin berguru lah istilahnya. Nah, aku ingin belajar agama. Kira-kira bisakah hamba belajar pada Anda gitu, pada gurunya itu? Oh ya, silakan. Terus karena orang Nasrani ini ramah gitu kan ya. Akhirnya si Salman belajar kepada orang Nasrani. Dia berdiam, ikut tinggal dengan orang Nasrani. Waktu demi waktu, hari demi hari, detik demi detik ya. Yang awalnya Salman ini merasa, oh ini agama bagus ini. Tapi pada suatu saat dia menemukan satu kelemahan dari si pendetanya ini. Kelemahannya apa? Jadi pendetanya ini menghimbau masyarakatnya untuk bersedekah. Nah, bukannya malah dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, ke orang-orang yang fakir, tapi malah sedekahnya itu disimpan untuk dirinya sendiri. Itu udah nggak enak hati nih Salman nih. Nah, karena udah ini ya, udah nggak sreg, tapi ya masih menghargai, menunggu beliau akhirnya sampai pada waktu surutnya masa pendeta. Pendeta ini udah lanjut usia, akhirnya meninggal. Tapi sebelum meninggal, Salman tanya, guru, kira-kira pada siapa lagi aku akan berguru? Akhirnya direkomendasikanlah guru kedua, yaitu lelaki dari Musil, Irak. Kalau sekarang di Irak ya. Nah, akhirnya si Salman pergi ke Irak nyari tokoh ini, Musil ini. Lelaki di Musil. Nah, sampai di situ dia sama seperti yang di pendeta pertama, dia berguru. Tapi pendeta apa istilahnya? Guru yang kedua ini memiliki itikat yang lebih baik. Lebih terpuji akhlaknya, lebih enak, lebih dermawan dan sebagainya. Salman kerasan di sini. Nah, sama seperti guru yang pertama, si guru yang kedua ini juga mengalami waktu surut. Meninggal. Nah, Salman bingung ini. Guru, sebelum gurunya meninggal nih, dia tanya ke gurunya. Guru, kira-kira ada nggak orang yang bisa saya jadikan guru selain Anda setelah kepergian Anda? Pergilah ke Romawi, kata guru tersebut. Carilah orang dari kaum Amuriyah, di sana ada seorang yang mengerti agama. Akhirnya dia berjalan lagi nih. Setelah guru yang kedua wafat, dia berjalan ke Romawi menemui suku Amuriyah. Nah, setelah bertemu suku Amuriyah, dia menemukan salah satu gurunya. Nah, di sini bukan hanya berguru, dia juga bekerja. Ya, dia bekerja sambil berguru dan dapat banyak beberapa sapi dan kambing. Tapi nasib dari guru yang ketiga ini juga tidak jauh berbeda dari guru yang pertama dan kedua. Guru yang ketiga ini juga menemukan waktu surutnya, yaitu ajalnya telah tiba. Nah, tapi
waktu si Salman tanya kepada gurunya ini, guru, kira-kira ada nggak orang yang bisa saya jadikan guru lagi setelah Anda wafat, maksudnya seperti itu. Nah, tapi berbeda dari dua guru yang tadi, guru yang nomor 3 ini memberikan wasiat gini, wahai anakku, wahai Salman, saya sampai detik ini saya tidak bertemu seorang pun yang berpegang teguh pada agamaku. Namun akan ada seorang nabi yang datang di masamu dan membawa ajaran Ibrahim. Nah, kira-kira siapa? Betul, Nabi Muhammad SAW. Nah, berbekal dengan ciri-ciri, terus informasi dari guru yang ketiga ini, dia mengumpulkan informasi ini ya, bahwa tanda-tanda kenabian itu ada apa saja sih? Terus dia cari ini. Nah, akhirnya di pencarian yang berikutnya, pencarian yang keempat, beliau berhasil menemukan Nabi Muhammad. Dan saat menemukan dengan beserta seluruh tanda kenabiannya, saat itu juga Salman Al-Farisi bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bukan hanya itu ya, kisah yang mungkin bisa diambil inspirasinya, tapi ini juga merupakan awal bagi Salman untuk bisa berkontribusi di dunia muslim. Contohnya yang paling besar adalah strategi perang parit yang paling terkenal. Nah, silahkan ditelaah kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kisah Salman Al-Farisi ini. Yang awalnya pemuja api, struggle nyari Tuhan, nyari ajaran, nyari apa, sampai akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, mungkin cukup sekian. Bila ada salah itu datangnya dari Ustadz, ya. Bila benar datangnya dari Allah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.